Akan tetapi sangat disayangkan Monica Spear dan juga Thomas Berry tidak bisa diselamatkan nyawanya. Laku semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini, Satrio Wahyu, dan ini adalah channel Diary Satrio Wahyu, sebuah channel yang akan membahas segala sesuatu yang unik-unik peristiwa di seluruh dunia ini maupun di Indonesia yang sedang marak dibicarakan ataupun yang sudah lama sebenarnya kejadiannya. Seperti halnya kali ini yang kita akan bahas adalah sebuah kasus yang sangat-sangat tragis yang menimpa seorang ratu kecantikan asal negara Venezuela, di mana negara Venezuela merupakan salah satu negara yang memiliki prestasi yang jauh di atas rata-rata dibandingkan negara lain, tentunya di bidang kontes ratu kecantikan. Banyak sekali perempuan-perempuan cantik di sini gudangnya memang, yang berhasil menduduki peringkat pertama dan bahkan dijuluki sebagai negara powerhouse di dalam setiap ajang kontes kecantikan tingkat dunia seperti Miss Universe, Miss World, Miss International, dan lain-lain. Pokoknya ini adalah gudangnya perempuan-perempuan cantik. Demikian juga dengan apa yang akan kita bahas kali ini. Monica Spears adalah seorang ratu kecantikan asal negara Venezuela yang pada tahun 2004 silam berhasil menjadi pemenang pertama menjadi Miss Venezuela, yang kemudian di tahun berikutnya 2005 dikirimkan ke ajang Miss Universe, di ajang kontes kecantikan tingkat dunia lah gitu, yang waktu itu diadakan di Bangkok, Thailand. Kalau kalian pageant lover, kalian pasti udah tahu di situ adalah di tahunnya Artika Sari Devi dari Indonesia yang juga turut berkompetisi di dalam ajang Miss Universe yang sama di tahun yang sama. Nah, apa yang terjadi dengan Monica Spears? Sebenarnya saat itu Monica Spears selain cantik juga diunggulkan karena memiliki bentuk badan yang sedemikian ideal, seperti halnya wakil Venezuela di tahun-tahun sebelumnya yang juga diunggulkan. Di satu sisi dia sangat sukses menjadi seorang ratu kecantikan, baik itu di kancah nasionalnya di Venezuela maupun di internasionalnya di Miss Universe. Tetapi seolah berbalik dengan kehidupan pribadinya yang selalu mengalami kegagalan, baik itu dalam urusan pernikahan atau percintaannya yang juga gagal karena dia harus berpisah dengan suaminya, dan jauh lebih tragis lagi adalah dia harus kehilangan nyawanya di usia yang masih sangat-sangat muda. Dan seperti apa kisahnya? Kita langsung masuk aja. Saya ulang sekali lagi bahwa Monica Spears ini adalah seorang ratu kecantikan asal negara powerhouse Venezuela yang pada tahun 2004 dia memenangkan kontes kecantikan tingkat nasional di Venezuela. Kemudian seperti biasanya di tahun berikutnya 2005 dia dikirimkan di ajang Miss Universe untuk mewakili negaranya di kancah internasional yang kala itu diadakan di Bangkok, Thailand. Monica ini terlahir pada tanggal 1 Oktober 1984 dari seorang ayah bernama Rafael Spears dan ibunya bernama Ingeborg Butera. Dia juga memiliki 4 saudara kandung, yaitu Ricardo, Carolina, Rafael, dan Javier Spears. Jadi Ricardo, Carolina, Rafael, Javier ya nama saudaranya. Saya tidak mendapatkan informasi Monica ini anak keberapa, pokoknya dia punya 4 saudara kandung lah gitu. Jadi anaknya itu mereka 5 bersaudara gitu ya. Nah, sedari kecil Monica ini memang sudah dikenal sebagai seorang anak yang selain cantik juga pintar. Itulah sebabnya keluarganya sangat mendukung penuh cita-citanya menjadi seorang model dan juga aktris. Tetapi walaupun sebelumnya dia harus mengikuti pemilihan model-model di negaranya terlebih dahulu, dan kenyataannya memang berhasil. Kemudian setelah dia menyelesaikan tugasnya sebagai Miss Venezuela, kemudian dia menikah dengan seorang pria bernama Thomas Berry yang usianya 10 tahun lebih tua. Mereka menikah di tahun 2008, tetapi kemungkinan ada sesuatu yang tidak cocoklah di antara mereka dan memutuskan untuk bercerai di tahun 2012. Akan tetapi di dalam pernikahan mereka yang cukup singkat tersebut, mereka dikaruniai seorang putri cantik bernama Maya Berry Spears yang terlahir pada tahun 2009. Nah, ceritanya Monica Spears ini memang berkarir secara sukses di Venezuela ataupun di Amerika Serikat, karena memang pasangan ini dan keluarga kecil ini beserta anaknya ya tinggalnya tidak di Venezuela. Setelah itu mereka tinggalnya di Amerika Serikat untuk meneruskan karirnya Monica Spears ini sebagai seorang aktris dan juga model. Jadi dia itu kayak setahun 2 atau 3 kali gitulah ya pulang dari Amerika ke Venezuela bolak-balik lah gitu, kayak kita mudik lebaran sama Natal gitu. Demikian juga pada suatu hari pada tanggal 6 Januari 2014 silam, kedua pasangan ini pun memutuskan pulang dari Amerika Serikat ke Venezuela untuk mudik lah istilahnya gitu. Tetapi kepulangan mereka kali ini tidak berjalan seaman biasanya.
Tepat jam 10 malam, kira-kira kurang lebihnya jam 10 malam sampai jam 11 malam, mereka melintas di sebuah ruas jalan di Venezuela di dekat pelabuhan utama atau pelabuhan terbesar di negara Venezuela sana, namanya Puerto Cabello. Nah, tiba-tiba ban mobil mereka tumpangi itu kempes. Nah, mengetahui ada yang tidak beres, Thomas Berry kemudian bilang tuh sama si Monica, ini kayaknya mobil kita ada yang nggak beres nih, aku minggir dulu ya, aku menepi dulu, aku akan periksa bannya satu persatu. Dan benar saja, setelah Thomas itu keluar dari mobil, ini Monica tetap di dalam mobil sama Maya ya, sama anaknya tadi ya, yang baru berusia 5 tahun saat itu. Jadi Thomas memeriksa ban mobilnya satu persatu dan didapati bahwa 2 dari 4 roda mobil mereka itu kempes karena tergores oleh benda tajam. Nah, mengetahui hal tersebut, maka Thomas Berry pun segera menghubungi truk derek untuk menderek mobil mereka untuk dibawa ke bengkel. Nah, tetapi ditunggu dan ditunggu, truk derek tersebut gak juga datang. Lama lagi tuh datangnya, gak langsung datang, gak gercep gitu. Ternyata truk derek itu barulah sampai di lokasi kejadian itu 45 menit setelah dihubungi sama si Thomas Berry. Nah, udah nih ceritanya, si mobil truknya datang nih, mobil truk dereknya itu datang. Tiba-tiba saat peralatan derek itu dipasang nih, udah kepasang nih di mobil mereka, di mobilnya si Thomas Berry sama si Monica ini udah dipasang, tinggal diderek. Dari arah belakang muncullah segerombolan pemuda yang bersepeda motor, kemudian langsung nyamperin ke mobil mereka. Mereka ketok-ketok itu jendelanya, buka gitu. Mereka mengetahui gelagat yang nggak beres, mereka nggak mau dong membuka jendelanya, sedangkan kondisi pintu mobil mereka pun juga tertutup. Nah, mereka pikir karena yang datang ini adalah segerombolan anak-anak muda, anak-anak remaja ya aman lah sudah kalau misalkan pintu mobilnya mereka kunci, jendelanya juga mereka tutup, nggak mereka bukain. Tapi ternyata hal yang di luar dugaan pun terjadi. Segerombolan remaja ini pun mengeluarkan senpi dari dalam ransel mereka, kemudian langsung memberondongi mereka dengan senpi tersebut. Dan apa yang terjadi? Monica Spear dan juga Thomas Berry harus kehilangan nyawanya di tempat. Mengetahui hal tersebut, sopir truk derek tersebut melarikan diri karena ketakutan lah pastinya kan. Lalu terus anaknya gimana Maya Spear? Maya Spear-nya selamat walaupun terkena luka tembak di bagian kaki. Mereka bertiga pun dilarikan ke rumah sakit, akan tetapi sangat disayangkan Monica Spear dan juga Thomas Berry tidak bisa diselamatkan nyawanya. Sebenarnya kejadian seperti ini sangat sering terjadi di Venezuela. Polisi pun mengatakan bahwa oh ini sepertinya perampokan seperti biasa yang sudah biasa terjadi di negara ini. Kalau memang sudah terlalu larut malam, biasanya di sini tuh banyak sekali geng-geng motor gitulah di sana. Memang angka kriminalitas di negara ini pun tinggi ternyata. Dan untuk mencari pelakunya pun susah karena geng motor itu banyak sekali jumlahnya di sana. Tetapi entah bagaimana caranya, setelah 3 hari berselang setelah kejadian itu tuh, polisi di negara setempat itu berhasil membekuk 5 orang pelaku yang kelima-limanya adalah merupakan remaja di bawah umur, di bawah 18 tahun. Jadi untuk identitas pelaku ini tidak dipublish. Mungkin karena memang alasannya memang mereka masih di bawah umur. Dan dengan terjadinya peristiwa pedih di tahun 2014 ini, pemerintah negara Venezuela pun memberikan perhatian khusus dan memberikan peraturan yang lebih ketat lagi dan menertibkan lagi akan geng-geng motor dan anak-anak muda di sana. Karena ini yang meninggal ini kan bukan orang sembarangan. Dia model aktris terkenal di Venezuela. Dia itu Miss Venezuela dan juga pernah menjadi wakil Venezuela ke ajang Miss Universe. Jadi semua orang tuh banyak yang kenal sebenarnya. Mungkin ya ini dugaanku ya, sebelum kejadian ini terjadi sudah banyak sekali perampokan seperti yang dibilang polisi, tetapi menimpa ke orang-orang biasa. Jadi pemerintah itu nggak terlalu memperhatikan. Jadi ternyata di negara Venezuela yang kita kenal sebagai sebuah negara penghasil perempuan-perempuan cantik, pria-pria tampan yang merajai, meratui setiap kontes ketampanan dan kontes kecantikan tingkat dunia, itu banyak hal tersembunyi yang mereka sembunyikan yang bahkan lebih mengerikan daripada yang terjadi di negara kita ini, guys. Semoga kita berdoa bersama-sama, semoga tidak akan ada lagi peristiwa seperti ini akan menimpa ratu-ratu kecantikan yang lain dan juga orang-orang biasa pun juga jangan sampai lah. Buat kalian sudah pernah mempelajari negara yang satu ini, Venezuela, mungkin kalian udah tahu bahwa angka kriminalitas di sana cukup tinggi. Angka persisnya aku nggak tahu, barangkali kalian lebih tahu, bolehlah kalian sempurnakan di kolom komentar. Dan menurut kalian angka apa yang harus diambil pemerintah Venezuela seharusnya untuk mengurangi atau menanggulangi peristiwa-peristiwa serupa ini untuk tidak terjadi lagi, guys. FYI, anaknya Maya Berry Spear selamat sampai saat ini sudah menginjak remaja dan kemarin baru saja merayakan ulang tahun. Kalau nggak salah sekarang umurnya udah menjelang 20. Kasian ya, harus tinggal bersama kakek dan neneknya, kehilangan ayah dan ibu tercintanya di hari yang sama, guys.
Oke, thank you banget udah mau menyimak video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, bagi yang sudah. Saya ucapkan terima kasih banyak. Buat kalian yang sudah setia di Diary Satrio Wahyu, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Banyak dan makin banyak sekarang di sini subscriber baru sudah berjumlah 1000 lebih dalam bulan ini aja bertambahnya. Sudah bertambah 1000 lebih bulan ini aja ya. Thank you banget, kalian entahlah dari mana itu kalian datangnya. Jangan lupa like, ramaikan kolom komentar, dan juga nyalakan notifikasinya supaya kalau aku membuat video-video yang baru kalian juga langsung dikasih tahu duluan gitu. Jadi kita bisa seru-seruan. Kalian tonton juga video-video aku yang lain. Yang sebelum ini aku juga membahas Miss Polandia yang juga menjadi Miss Internasional yang juga sempat dihabisi juga sama penggemarnya sendiri. Kalian harus simak ya. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semakin viral. Bye.